Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kepada Naposo Bulung. Pada malam ini kita akan memulai ibadah PA kita, bagaimana yang kita lakukan sekali dalam satu minggu. Karena itu kita persiapkan hati dan pikiran kita hadir bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 464 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami mengucap syukur, anugerah penyertaan Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terima kasih jika pada malam hari ini Tuhan kembali memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami Tuhan, karena Tuhan berkenan. Terpuji termulialah nama-Mu. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Beri kami roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami mengerti dan Engkau senantiasa menguatkan kami untuk hidup seturut dengan apa yang Engkau firmankan. Terima kasih, inilah doa permohonan kami. Terima dan sempurnakan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah PA kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu
telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini mengingatkan kita kembali dengan rasul, yaitu Rasul Paulus yang banyak menuliskan dan memberikan nasihat kepada beberapa jemaat. Siapa itu Rasul Paulus? Di dalam nas ini kita semakin mengetahui karena dia tadi mengatakan bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Bahkan dengan pengakuannya mengatakan bahwa dia tadinya adalah seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Dan memang itu adalah benar bahwa sebelum Paulus menjadi seorang rasul atau penginjil, dia adalah orang yang sangat membenci pengikut Kristus. Bahkan dia menganiaya dan membunuh. Tetapi ketika kasih karunia Kristus datang kepada Paulus, dia dikatakan menjadi orang yang paling dikasihani. Dan dia sungguh-sungguh merasakan kasih karunia Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang di dalam kehidupannya mengandalkan apa yang patut dia andalkan dari segi ukuran dunia atau pikiran manusia. Baik itu mengandalkan kekuasaan, mengandalkan jabatan, mengandalkan kemampuan, mengandalkan kelebihan, apapun yang dianggap memang patut untuk diandalkan, sadar atau tidak sadar, itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun pada kenyataannya bahwa semua itu adalah punya batas waktu. Bahwa semua itu punya keterbatasan. Dan tidak satu jaminan bahwa itu senantiasa memberikan kekuatan ataupun kekekalan di dalam kehidupan. Sangat jelas bagaimana perubahan Paulus sebelum dia ditangkap, sebelum dia dipanggil oleh Kristus, dia diperbaharui, dan bagaimana dia setelah diperbaharui senantiasa hidup di dalam kasih karunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam renungan ini dijelaskan bagaimana Paulus di dalam kehidupannya sebelum menerima Kristus. Dalam arti tadi dikatakan bahwa dia dipenuhi atau hidup penuh dengan dosa, kejahatan, menganiaya orang-orang Kristen dan tidak percaya kepada Kristus. Itu dapat kita lihat di dalam
Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 3. Namun sesuatu hal yang sangat berharga dapat kita lihat di dalam nas ini, pengakuan Paulus. Pengakuan Paulus bahwa kuasa kasih Kristus yang sudah ada, itulah yang sungguh-sungguh mengubah sikap kehidupannya. Itulah yang sungguh-sungguh mengubah jalan pikirannya, mengubah cara berpikir, mengubah cara pandang dia terhadap sesuatu hal. Apa yang dia anggap selama ini begitu berharga, patut dibanggakan, patut diandalkan, ternyata itu semua tidak berarti di luar daripada Kristus. Ternyata itu semua tidak berarti. Dia orang yang berilmu, dia orang yang pintar, dia dari golongan yang terkenal. Tetapi itu semua tidak ada apa-apanya. Dan adong gunana dirajumi ibana, anggoso ala asini rohani, debata di bagasan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui perubahan hidup Paulus oleh karena kuasa, oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga dia senantiasa dikuatkan, dan bukan hanya penguatan yang dia terima, tetapi juga adalah keselamatan. Dan itulah yang dia syukuri. Tadi katakan di dalam nas ini ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus yang hidup di dalam Paulus membuat dia mampu untuk berbuat baik. Demikian halnya di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita membuat kita hidup, membuat kita mampu untuk memiliki cara pikir yang berbeda dengan dunia ini. Ketika dia merasakan bagaimana kuatnya kuasa Tuhan Allah itu, demikianlah kita mampu juga merasakan bagaimana kuatnya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengakui seperti pengakuan daripada Paulus, bahwa kehidupan kita adalah hidup yang sudah menerima karya penyelamatan, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam Kristus membuat kita mampu menunjukkan perbedaan dengan dunia ini. Baik dari segi berpikir, baik dari perkataan, baik dari sikap, dari semua pergerakan kehidupan kita. Dan demikian halnya surat Paulus ini yang ditujukan kepada Timotius. Timotius sebagai seorang yang muda, tetapi dengan kasih karunia Tuhan, Paulus menasehatkan, Paulus mengajarkan atau menuntun, manogu-nogu, sekalipun dia di dalam usia mudanya, dia terpanggil, dia menerima tugas sebagai orang yang percaya. Maka itu yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius sebagai orang yang muda, dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara yang terkasih, dan ini tidak terlepas dari kesadaran dan bentuk ucapan syukur dari orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Perbuatan baik atau buah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius tidak terlepas daripada kesadaran sebagai orang yang sudah menerima karya keselamatan daripada Kristus,
bahwa hidupnya harus selalu berpusat kepada Kristus. Hidup dalam perkataan, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kuasa Tuhan, hidup senantiasa berhubungan dengan baik terhadap Tuhan dan dengan sesama. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selanjutnya kita melihat dari renungan ini bahwa kuasa yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Punya deadline, punya batas-batas waktu tertentu, karena tidak ada yang kekal di dalam kehidupan manusia. Tetapi yang kekal adalah firman Tuhan, yang kekal adalah kasih karunia Tuhan. Jika di tengah-tengah dunia ini, di perjalanan kehidupan kita, kita melihat bahwa seolah-olah kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan itu adalah kekal. Tapi ternyata tidak. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berlalu. Ada batasnya. Tetapi kasih karunia Tuhan dan firman Tuhan itulah yang kekal. Dan Kristus berkuasa di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Kristus menjadi orang yang dianggap, menjadi orang yang diperhitungkan itu diinginkan oleh setiap orang. Tetapi janganlah kita hanya menunggu dunia ini menganggap kita, dunia ini akan memperhitungkan kita hanya dari segi ukuran dunia. Tetapi jauh lebih berharga ketika Kristus menerima kita. Ketika kasih karunia Allah hadir di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Di antara orang berdosa, kita adalah orang yang paling berdosa. Di antara orang berdosa, saya adalah orang yang paling berdosa, dikatakan oleh Paulus. Karena dia memang tahu sebagai orang yang menerima keselamatan daripada Kristus, tidak mempersoalkan dosa besar, dosa kecil. Tidak mempersoalkan dosa disengaja, dosa tidak disengaja. Tetapi kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi dosa itu tidak menghalangi kita dengan kasih karunia Allah. Karena kita telah menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana respon kita terhadap kasih karunia Kristus? Bagaimana respon kita sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kasih karunia Allah? Maka melalui renungan ini, saudara-saudara yang terkasih, naposo bulung, kita diajak bahwa baiklah di dalam perbuatan kita adalah perbuatan Kristus. Baiklah di dalam hubungan kita adalah hubungan yang baik melalui pengenalan kita akan Kristus. Baiklah kasih yang tinggal di dalam hidup kita adalah kasih Kristus. Semuanya telah dikuasai dan dihidupi oleh kuasa Kristus. Ini yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita mengatakan bahwa hidup kita bukan hanya hidup kita lagi, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam pikiran, Kristuslah yang hidup di dalam perbuatan kita. Dan yang selanjutnya kita diajak oleh firman Tuhan, supaya kita hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati ditunjukkan oleh Paulus ketika dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Jadi tidak ada orang yang berhak merasa menganggap dirinya adalah orang yang paling benar. Tidak ada manusia, tidak ada dari antara kita yang berhak dan merasa segala sesuatu yang ada dalam diri kita patut kita sombongkan atau patut kita banggakan. Melainkan kita diajak untuk hidup di dalam kerendahan hati dan setia menerima firman Tuhan
setia menerima dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, karena kita diajak, karena kita diutus Tuhan untuk menjadi saksi dan alatnya untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menuntut kita hidup sesuai dengan kehendaknya, dan tentunya kehidupan kita mau diubah, mau diperbaharui oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita hidup di dunia ini, tetapi kita tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi kehidupan kita adalah hidup yang sudah diperbaharui oleh kuasa firman Tuhan, hidup yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, sekalipun kita adalah orang-orang yang berdosa. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia-Mu kepada hidup kami Tuhan. Kami mensyukuri setiap anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan memperhitungkan kami. Tetapi Tuhan menganggap kami, sehingga kami Engkau ingatkan, Engkau panggil, dan Engkau utus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sebagai orang-orang muda kami dianggap karena kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan bukan menjadi orang-orang yang rendah, tetapi baiklah kami menjadi teladan dalam perkataan, pikiran, perbuatan, dan dalam setiap sikap kehidupan kami. Berkati semua anak-anak-Mu di dalam masa muda mereka, yang dalam proses pendidikan Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing mereka, beri roh hikmat dan roh kebijaksanaan. Yang dalam proses mencari pekerjaan Tuhan dan di dalam bekerja, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan senantiasa menguatkan, membimbing dan menuntun mereka. Ya Tuhan Allah, banyak harapan dan rencana kami sebagai orang-orang muda, tetapi semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan, dan masa depan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan akan dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat dan kasih karunia Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 475 ayat 1 dan 2. Kita tutup ibadah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.